Memang bawang putih ini memiliki sifat antibakteri dan juga antivirus. Nah, kemudian ada yang menanyakan ke saya dan juga mengatakan, apakah bawang putih ini bisa mengobati kencing nanah ataupun gonore? Nah, kira-kira bisa nggak ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencing nanah atau gonore ini merupakan penyakit menular seksual ataupun disebut dengan penyakit kelamin juga ya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri, nama bakterinya itu Neisseria gonorrhoeae. Bakteri gonore ini sering ditularkan dari satu orang ke orang lain ini melalui kontak seksual. Makanya disebut dengan penyakit menular seksual. Artinya apa? Artinya ditularkan melalui hubungan seksual. Hubungan dengan bawang putih menyembuhkan gonore ataupun kencing nanah ini masih belum ada penelitian yang saya baca tentang bawang putih bisa menyembuhkan penderita gonore ataupun kencing nanah. Ataupun obat herbal lain juga belum ada nih ya, saya baca tentang gimana bisa menyembuhkan kencing nanah ataupun penyakit gonore. Sejauh ini pengobatan yang dilakukan untuk menyembuhkan kencing nanah sejauh ini masih obat medis. Nah, kira-kira gimana kalau tidak diobati, dok? Dibiarkan saja. Nah, ini ya teman-teman, kencing nanah atau gonore ini harus diobati sampai sembuh. Kalau tidak diobati, dia bisa timbul komplikasi. Komplikasinya apa saja? Yang pertama, infeksinya menyebar. Infeksi gonore ataupun kencing nanah itu kan disebabkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi dia bisa menyebar melalui aliran darah dan menginfeksi bagian tubuh kita lainnya. Gejala infeksi akibat gonore ini cukup banyak ya. Tapi yang paling umum adalah demam, kemudian juga pembengkakan di area genitalia, kemudian nyeri buang air kecil, ya rasa panas buang air kecil, bisa kencing nanah. Nah, kemudian dia bisa juga ke area lain ya, ke daerah lain misalkan ya pada sendi, kekakuan sendi, nyeri sendi, kemudian bisa juga radang hati, masalah di jantung, dan juga masalah di otak, begitu juga masalah di kulit. Yang kedua, infertilitas pada pria. Nah, teman-teman, gonore ataupun kencing nanah ini juga bisa menyebabkan peradangan pada testis. Jadi kalau seandainya testisnya meradang, terinfeksi di situ, tentu ini akan mengganggu produksi sperma. Ya, kalau seandainya produksi sperma terganggu, otomatis ya ini akan menurunkan ya baik dari jumlah, kualitas, ya kuantitas, kemudian motilitas ya pasti akan terganggu. Nah, itu akibatnya teman-teman bisa membuat jadi infertilitas pada pria. Kalau mengalami infeksi pada testis ya tentu nanti akan nyeri ya pada area testisnya, bisa bengkak ya pada area testisnya ya. Nah, jadi teman-teman, kalau seandainya mengalami masalah ini ya nanti mau mempunyai keturunan itu akan susah, terganggu kesuburannya. Yang ketiga, infertilitas pada wanita. Nah, teman-teman, tadi pada pria, sekarang pada wanita. Ya bisa ya, kalau seandainya mengenai pria, kemudian mengenai wanita, itu juga bisa. Nah, gonore ataupun kencing nanah pada wanita bisa menyebabkan penyakit radang panggul. Nah, kemudian kalau mengalami radang panggul, itu bisa merusak tuba Fallopi ya. Jadi yang menyalurkan sel telur dari ovarium ke rahim. Nah, tuba Fallopi seperti digambar ya. Jadi bentuknya seperti ya, tabung, kemudian dia seperti kalau bagian ovariumnya itu sebagian seperti rumbai menangkap ya, menangkap bola. Nah, jadi teman-teman, pada bagian tuba Fallopi kalau ini bermasalah itu beresiko mengalami infertilitas. Jadi susah untuk hamil. Kemudian juga beresiko hamilnya kalaupun terjadi yaitu bisa hamilnya di luar rahim ya ataupun kehamilan ektopik. Nah, jadi ini sangat bahaya sekali. Yang keempat, resiko HIV atau AIDS. Jadi teman-teman ya, orang dengan gonore ataupun kencing nanah artinya kan dia menular akibat hubungan seksual ya ataupun penyakit menular seksual. Nah, teman-teman, ini juga bisa meningkatkan resiko orang tersebut mengalami HIV. Nah, jadi teman-teman, hati-hati ketika mengalami penyakit ini, apalagi ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kelima, komplikasi kehamilan. Infeksi gonore itu juga bisa menyebabkan komplikasi pada wanita yang sedang hamil. Misalkan ya teman-teman, ada seorang perempuan, dia hamil,
kemudian dia juga mengalami gonorea ataupun kencing nanah, ya ini beresiko ya dia mengalami masalah pada kehamilannya. Nah, gejalanya misalkan dia sering keputihan, ada flek-flek ya ataupun bercak darah. Nah, ini kalau seandainya dicek, dites tiba-tiba positif gonorea. Nah, ini teman-teman bisa menimbulkan komplikasi kehamilannya, misalkan ya keguguran. Kemudian infeksi ketuban. Ketubannya bisa pecah dini ya. Kemudian kehamilan di luar rahim. Kemudian persalinannya bisa prematur. Jadi resiko kehamilan itu bisa saja. Yang keenam, komplikasi pada bayi. Bayi yang lahir dari ibu yang mengalami gonorea ataupun kencing nanah, ini bisa beresiko mengalami masalah kesehatan dan juga bisa beresiko dia ikut tertular gonorenya. Kenapa bisa? Ketika proses persalinan, ya persalinan secara normal, ya karena dia bersentuhan dengan cairan-cairan di misfi, di vagina, ya beresiko terkena gonore. Gonore pada bayi bisa memicu luka pada kulit kepala, infeksi mata. Kalau infeksi mata bisa matanya nanti seperti bernanah seperti itu ya. Kemudian resiko dia mengalami kebutaan. Jadi teman-teman ya, kalau seandainya ibu positif gonore ya harus memang ini segera diberikan obat bayinya ketika lahir ya untuk menjaga infeksi. Dan juga tentu ya jauh-jauh hari sudah konsultasi ke dokter ya. Dok, ini saya kondisi seperti ini, gimana untuk proses lahirannya? Apakah bisa lahir normal? Apakah harus sesar? Ya itu nanti didiskusikan sama dokternya. Nah, gimana pengobatan gonore yang tepat? Nah, jadi teman-teman ya, pengobatan gonore ataupun kencing nanah, ya ini memang cara yang paling efektif adalah dengan pemberian antibiotik. Nah, kencing nanah ini diberikan antibiotik tujuannya apa? Untuk menghambat perkembangan bakteri, kemudian juga mencegah infeksi menyebar ya, mencegah infeksinya menyebar, dan juga tentu ini ya supaya kumannya mati ya. Nah, jadi teman-teman, untuk pengobatan ini waktu penyembuhannya itu beda-beda. Ya, tapi estimasinya yaitu sekitar 7 sampai 14 hari ya. Itu dikatakan sembuh, tapi ya itu nanti dokter lagi yang mengatakan sembuh atau tidak. Kemudian teman-teman ya, waktu penyembuhan itu tergantung dari tingkat keparahan infeksi. Ya, kemudian berapa lama ya teman-teman sudah mengalami gonorenya, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kemudian selama pengobatan teman-teman juga harus pastikan ya, pasangan yang teman-teman misalkan entah suaminya entah istrinya itu dilakukan pemeriksaan juga, takutnya ya ikut tertular, namanya saja penyakit menular seksual karena dia berisiko terinfeksi juga. Nah, minum obatnya itu harus sesuai dengan resep dokter karena memang antibiotik ini dijual harus sesuai dengan resep dokter. Meski ya ada beberapa toko obat ya itu agak nakal ya, dia memberikan antibiotik tanpa resep dokter. Dan habiskan obat sesuai dengan instruksi dokter. Nah, hindari dulu ya berhubungan seksual sampai benar-benar pengobatannya selesai dan dikatakan sembuh. Nah, jadi kalau sudah sembuh baru boleh ya. Jangan nanti baru 2 hari 3 hari, wah ini udah sembuh kayaknya. Ya itu kan menurut teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman tunggu sekitar 7 hari setelah selesai pengobatan. Misalkan udah seminggu nih ya, kita habis obatnya sudah seminggu, ya baru boleh berhubungan seksual kembali atau tadi ya ketika dikatakan sembuh oleh dokter. Kemudian teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ketika selesai pengobatan sebaiknya dicek ulang untuk memastikan apakah sudah sembuh ataupun belum ya. Nanti takutnya masih ada bakteri tersebut di tubuh teman-teman. Karena dia nanti resiko berulang itu bisa saja teman-teman terjadi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.